Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ibu-ibu sekalian? Baik, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan tentang apa itu ASI eksklusif ya. Jadi untuk kesempatan yang pertama ini kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ibu-ibu semuanya karena telah berkenan masuk di dalam grup untuk PPDN Kesehatan. Semuanya ini dilakukan supaya pengabdian masyarakat yang telah diamanahkan oleh Ristek Dikti kepada kami itu bisa kami laksanakan dengan sebaik-baiknya meskipun dalam kondisi pandemi corona yang mana kita tidak diizinkan untuk bertemu secara langsung, berinteraksi bersama dengan ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu, dengan segala macam keterbatasan yang ada, maka kami tetap berupaya untuk melakukan pengabdian ini. Semoga ibu-ibu sekalian tetap dapat melaksanakan atau mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, perkenalkan saya Rohmayanti, biasa dipanggil Ibu Rohma di kampus. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan ASI eksklusif. Apa itu ASI eksklusif dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita bisa bertemu langsung, saya yakin ibu-ibu semuanya sebenarnya sudah paham sekali apa itu ASI eksklusif, tetapi karena pemahaman orang tidaklah sama satu sama lain, ada yang paham sekali, ada yang sedang, ada yang belum barangkali. Nah, oleh karena itu kita akan menyamakan persepsi dulu sehingga kami akan memulai kegiatan ini dengan sosialisasi tentang ASI eksklusif terlebih dahulu ya. Semoga Bapak Ibu, kalau ada bapaknya ya, ibu-ibu sekalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Baik, kita akan mulai kegiatan ini. Jadi kegiatan ini dalam rangka untuk membentukkan kelompok pendukung ASI di Desa Menayu ya. Kita akan mulai dengan apa itu yang dinamakan dengan ASI ya. Semuanya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan punya anak, anaknya lahir sehat seperti itu pasti sudah tahu yang namanya ASI. ASI singkatan dari air susu ibu itu biasanya keluar ya dari mulai hari pertama, kedua, ketiga itu sudah mulai keluar walaupun bentuknya itu berbeda ya. Yang namanya ASI itu makanan alamiah karena dibentuk oleh tubuh kita sendiri, yaitu berupa cairan dengan kandungan gizi yang luar biasa untuk kebutuhan bayi, sehingga bayi itu walaupun hanya mengkonsumsi ASI saja selama 6 bulan itu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Subhanallah, itulah keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita seorang ibu untuk memproduksi ASI sehingga dengan perantara ASI itu dan kasih sayang kita berikan, maka bayi akan tumbuh dengan sangat baik dan berkembang dengan sangat baik. Ya. Nah, yang dinamakan ASI itu ada di hari pertama, kedua, ketiga itu cenderung berbeda ya untuk apa namanya susunannya, warnanya itu berbeda. Nah, yang keluar pertama kali dari pertama, kedua biasanya sampai ketiga kadang-kadang ada yang ketiga juga sudah bentuk ASI itu juga ada. Nah, air susu ibu yang pertama itu berupa cairan kuning berwarna kekuningan, jadi ada bening terus tengahnya itu ada kuning-kuning seperti itu namanya kolostrum. Kolostrum ya itu sangat bagus, sangat baik untuk bayi karena dia mengandung zat kekebalan terhadap penyakit gitu, sehingga justru ASI yang pertama kali itu yang namanya kolostrum itu wajib diberikan. Kalau zaman dulu kan dibuang ya karena dianggap ini ASI apa ya kok bentuknya warnanya tidak putih,
tidak kental tapi bening, jadi dianggap tidak bermanfaat. Nah, sesuatu hasil penelitian menunjukkan bahwa kolostrum ini sangat bermanfaat karena banyak sekali zat-zat kekebalan yang terkandung di dalamnya yang bisa diberikan kepada bayi, di mana bayi itu sendiri itu tidak memiliki kekebalan sendiri. Jadi dia kekebalannya sistemnya pasif karena dia didapatkan dari ibu. Nah, ibu bisa memberikannya melalui apa? Melalui ASI. Terutama kalau di awal-awal adalah ASI kolostrum ya. Nanti diberikan sampai 6 bulan namanya ASI eksklusif. Itu. Jadi ASI itu makanan alamiah yang kandungan gizinya cukup, sangat bagus untuk tumbuh kembang bayi. Dan yang awal-awal ASI yang keluar dari pertama kedua itu berwarna bening, ada kuning-kuningnya, di dalamnya namanya kolostrum dan itu sangat bagus diberikan pada bayi. Sudah paham ya Ibu tentang pengertian ASI? Yang berikutnya adalah ASI eksklusif. Nah, justru yang ingin kita sampaikan itu adalah tentang ASI eksklusif. Nah, karena namanya juga eksklusif, jadi dia khusus, spesial gitu ya. Ya ASI yang diberikan atau pemberian ASI tanpa tambahan makanan dan minuman atau lainnya, pokoknya hanya ASI saja yang diberikan pada bayi usia 0 sampai dengan 6 bulan. Ya. Dan bahkan di sini itu tidak ada pemberian tambahan makanan lain ya, seperti air putih, tajin, atau juga apapun makanan yang lainnya, madu, ya, tidak. Jadi ini eksklusif atau khusus ASI saja. Jadi bayi itu lahir sampai usia 6 bulan. Ya, seperti itu. Jadi saya ulangi, ASI eksklusif itu adalah pemberian ASI tanpa tambahan makanan atau minuman apapun. Jadi hanya ASI saja selama 0 sampai 6 bulan. Nah, nanti selanjutnya akan diberikan ASI masih akan tetap terus diberikan setelah 6 bulan, tetapi dengan penambahan MPASI atau makanan pendamping ASI yang nanti bisa dibuat oleh ibu-ibu sekalian. Oke. Jadi itu namanya ASI eksklusif, makanya namanya eksklusif gitu, karena memang khusus atau spesial hanya untuk bayi. Kemudian keunggulan ASI eksklusif itu apa? Kenapa kita harus memberikan ASI eksklusif itu kepada bayi? Karena memang dia punya keunggulan yang luar biasa ya. Yang pertama, jadi mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Jadi luar biasa. Hanya dengan mengkonsumsi ASI saja, maka zat gizinya itu sudah sesuai gitu. Tapi ingat hanya sampai 6 bulan ya. Setelah itu butuh tambahan gizi dari luar ya, dari makanan yang akan kita berikan setelah 6 bulan. Nah, kalau masih sebelum 6 bulan, itu kandungan gizinya itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan fisik bayi gitu, serta kecerdasannya. Tumbuh, kembang, dan kecerdasan. Yang berikutnya dia mengandung zat kekebalan, ya, luar biasa. Jadi ada zat kekebalan, mana saya sampaikan tadi, bayi itu mudah sekali terkena penyakit karena dia belum memiliki sistem kekebalan yang memadai. Sehingga dengan daya ASI eksklusif ini, maka dia akan mendapatkan zat kekebalan dari ibu melalui ASI. Kemudian melindungi bayi dari alergi. Jadi kalau mengkonsumsi ASI, itu tidak ada orang yang alergi ASI ya. Kalau ada yang alergi, itu karena ibunya. Kadang ada memang, itu karena ibunya mungkin mengkonsumsi makanan tertentu yang menyebabkan kemudian bayinya itu juga ikut alergi ya. Tetapi secara umum tidak ada bayi yang alergi terhadap ASI
ibunya sendiri ya. Jadi semuanya justru kalau ingin bayinya itu tidak alergi terhadap makanan apapun, berikanlah saja ya. Karena kalau yang alergi yang seperti apa, misalnya pemberian formula ya, karena memang ASI itu diproduksi oleh manusia, jadi ya untuk manusia. Nah, kalau formula itu diproduksi oleh hewan ya, biasanya sapi ya, susu sapi ya untuk anak sapi, susu manusia untuk anak manusia ya. Jadi memang di sini bayi ya bisa aja menjadi alergi kalau dia mengkonsumsi susunya sapi seperti itu. Tapi kalau untuk ASI, susu ibu, itu insya Allah tidak ada yang menyebabkan alergi. Yang berikutnya aman dan terjamin kebersihannya karena langsung disusukan pada bayi dalam keadaan segar. Ya, jadi tidak usah membuat dulu, tidak usah disiapkan alatnya. Nah, ini cukup cuci tangannya, kemudian dipastikan payudaranya juga bersih, lalu kemudian langsung disusukan gitu ya. Jadi aman, jamin kebersihannya. Yang berikutnya tidak akan pernah basi, ya, karena mempunyai suhu yang tepat dan dapat diberikan kapan saja dan di mana. Jadi diberikan kapan saja dan dihentikan kapan saja sehingga nggak akan pernah basi. Nggak, ini udah keluar jam sekian, lalu yang berikutnya basi, tidak ada ya untuk ASI, karena semuanya diberikan tepat pada waktunya, tepat di mana bayi itu membutuhkan, gitu ya. Ini kalau diberikan secara langsung ya, tapi kalau disimpan tentu saja ada masa kadaluarsanya, nanti akan kita bahas berikutnya. Kemudian yang terakhir yaitu membantu memperbaiki refleks menghisap, menelan, dan pernafasan bayi. Jadi ibu harus tahu pada bayi yang lahirnya tidak belum waktunya misalnya ya, bayi prematur, itu dia tidak ada yang belum memiliki refleks menghisap yang baik, jadi dia tidak bisa kalau kita susui yang seperti itu. Nah, kalau bayi-bayi yang bayi pada ibu yang normal saja, itu kan harus menyusu langsung dari ibunya. Nah, sehingga ketika dia menyusu itu, maka refleks hisapnya itu akan dilatih seperti itu. Kan dia memang harus menghisap. Setelah dihisap kemudian ditelan. Setelah ditelan, dia juga harus mengatur pernafasan. Itu akan terjadi secara otomatis. Tidak ada yang dilakukan, ya diatur tidak ada. Jadi ketika menyusu, maka menghisap, menelan, dan bernafas itu akan dilakukan secara otomatis. Ya, dan bayi itu punya keistimewaan untuk itu. Kalau kita kan tidak bisa ya minum dalam kondisi tidur seperti bayi, itu tidak bisa. Keselak yang ada ya kalau kita atau bayi yang sudah anak yang sudah agak besar tidak bisa. Kalau bayi bisa, itu keistimewaannya ya. Jadi dia bisa dalam posisi tidur, bisa menyusu, dalam kondisi duduk juga bisa. Pokoknya berbaring, duduk, semuanya dia bisa. Oke, itu luar biasanya. Sehingga kita harus memberikan ASI eksklusif. Jadi pengetahuan tentang ASI eksklusif ini bagi ibu-ibu kader semuanya bisa dimanfaatkan untuk ibu-ibu sendiri yang pertama. Jadi ketika ibu-ibu sudah punya pemahaman tentang ASI eksklusif, nanti bisa digunakan untuk ibu sendiri, keluarga ibu sendiri. Tetapi sebagai kader tentu saja sangat diharapkan ilmunya ini di-sharing untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Nah, ketika sudah tahu tentang ASI eksklusif, nah silahkan di-share kepada masyarakat yang lain supaya nanti masyarakat atau ibu-ibu khususnya itu bisa mempraktekkan pelaksanaan ASI eksklusif ini ya. Jadi ilmunya disebarkan. Itulah baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ibu-ibu kader ini luar biasa karena dedikasinya itu tanpa pamrih, menyediakan waktu, menyediakan tenaganya, dan mempunyai ilmu yang lebih daripada yang lain, sehingga
ilmunya ini bisa di-sharing ke masyarakat secara langsung. Nah, ini akan menjadi amal ibadah kita yang tidak ternilai, yang luar biasa. Jadi mohon untuk bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, lalu menyebarkan ilmunya kepada masyarakat di sekitarnya. Yang berikutnya